Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, di episode kali ini tim jejak jeneng akan menuju ke wilayah dekat dengan pesisir, tepatnya di Desa Babadan, Blok Kepuh, Indramayu. Kita akan berziarah ke makamnya Mbah Buyut Singup. Masyarakat juga sudah banyak yang tahu mengenai keberadaan beliau, tentang kealiman beliau dan kewaliannya. Bahkan para ulama, para kiai, dan habaib juga banyak yang tahu tentang kealiman beliau. Untuk itu, tim jejak jeneng ingin mengetahui secara langsung tentang beliau. Nanti kita akan bertanya-tanya mengenai beliau, Mbah Buyut Singup, dengan narasumber, dan kita juga akan menelisik, berdialog dengan metode kebatinan yang akan dilakukan oleh praktisi kami, Kang Ustadz Maulana Rohman. Baik sahabat, sebelum itu sahabat jangan lupa subscribe, like, dan share video kami supaya jejak jeneng semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk mencari jejaknya para waliullah di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa. Terima kasih sahabat yang sudah support channel kami. Kami doakan sahabat mendapat rezeki yang berlimpah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja kita bertanya sama Bapak Kuncen. Ada Kang Ojat. Assalamualaikum Kang Ojat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diceritakan Kang Ojat, siapa sih Mbah Buyut Singup itu? Barangkali Mbah Buyut Singup itu punya nama asli, mohon diceritakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Ya, akan saya ceritakan. Jadi nama asli beliau itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Singup. Kiai Haji Abdurrahman Singup. Iya. Nah, kemudian insyaallah ya beliau itu waktu dulu ada seorang pemuda. Pemuda itu lari terbirit-birit mencari makanan. Iya. Kemudian pemuda itu lari dan datangnya ke sini, ke Babadan. Pada saat itu pemuda itu mencari makanan, cuman ada sebuah pohon kelapa yang besar. Itu ada banyak, ada 5 pohon kelapa 5. Kemudian seorang pemuda itu memanjatkan tanpa permisi kepada beliau. Kemudian pemuda itu manjat, kemudian memetiknya buah kelapanya itu. Kemudian mau turun itu tidak bisa. Ya, saya tidak bisa turun. Kenapa ini? Keesokan harinya beliau itu belum pulang. Hari pertama, kemudian hari kedua masih di sini. Masih di atas pohon. Masih di atas pohon. Nah, kemudian Mbah Buyut Singup pulang dari sini, pulang. Nah, ditanyakan oleh Mbah Buyut Singup, "Mang, lagi apa, Mang?" Dia menjawab, pemuda itu jujur, lagi nyolong kelapa, ya Allah.
Terus saya bisa mudun beli. Oh, terus ya kita pengen mudun beli bisa wis oli rong dina. Beliau, nah, setelah kemudian pemuda itu mau minta maaf kepada beliau. Ya, kepada Ki Singop ya. Iya. Kemudian ya wis maning-maning beli. Berarti sampean ki ora izinin termasuk kayak. Kemudian beliau, ya saya ampuni dan saya maafkan, tapi jangan pernah sekali-kali lagi. Kalau mau harus izin dulu. Itu Iya. ya. Nah dan kemudian siapa yang tidak bisa turun? Yang akan itu karomahnya. Di antaranya. Di antaranya itu karomahnya Bapak Singop. Iya. Nah kemudian ada lagi, beliau itu mempunyai karomah lainnya, yaitu perampok itu sebuah apa ya, membawa apa, ada di gudang mencuri parit, dan kemudian pencuri itu Babu itu Singop itu nongol. Nah kemudian Babu itu tanya, "Mang jika apa Mang?" Dijawab ning anu niki, perampok ya, beli jujur gawa pasir ya. Bareng waya dibuka pasir. Kemudian Babu Singop itu mau dibunuh oleh apa, goloknya. Dan kemudian beliau menjawab, "Gedang." Iya, jadi gedang bisa. Subhanallah, itu karomah dari Allah. Beliau itu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi sakti luar biasa beliau itu ya. Mudah-mudahan beliau ini adalah ya termasuk orang yang soleh, orang yang masyhur dan mentaati perintah Allah. Dan ada lagi katanya, itu beliau waktu dulu ini kali banjir, kemudian beliau menghentikannya dengan benang saja, itu langsung air itu tidak banjir. Subhanallah, beliau itu apa namanya, jalan di atas air. Luar biasa. Kemudian waktu zaman peperangan lagi juga di Sababatan itu apa namanya, ada polisi itu peperangan, kemudian anak cucu bersembunyi di makam di sekitar Babu Singop. Tapi alhamdulillahnya berkat Allah dan pertolongan dari Allah, beliau mampu menghadang, itu sudah tidak ada. Padahal ini sudah berbentuk makom. Subhanallah. Waktu zaman perang dulu. Subhanallah. Jadi masyarakat sembunyi di sini. Pada akhirnya tidak kelihatan. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Jadi beliau ini adalah punya nama asli namanya Kiai Haji Abdurrahman. Cuman terkenal masyarakat Babu Singop. Iya. Ada cerita apa itu tentang kok namanya lebih dikenal Babu Singop itu sebenarnya sebutan apa sih Babu Singop itu? Barangkali tahu, mangga Pak Onjen. Karena sebutan Singop itu adalah nama anaknya. Nama anaknya. Jadi nama anak ya. Nama anaknya. Kalau nama asli namanya Kiai Haji Abdurrahman Singop. Nah jadi Singop itu adalah namanya. Nama anaknya beliau ya. Dari istri dari beliau itu Hajah Halimah. Punten Pak Onjen. Itu kan di dalam makum kan ada 5 ya. Iya, 5. Mohon dijelaskan Pak Onjen. Yang menurut Pak Onjen tahu itu Kiai Singop tuh, Kiai Abdurrahman tuh di samping sebelah mana ya? Mohon nih. Samping sebelah kanan. Sebelah kanan. Paling pertama. Paling pertama kalau dari sini terus masuk ke ke dalam. Iya, begitu kita masuk, berarti kita langsung ngadepi makomnya Babu Singop.
Yang kedua itu makamnya? Yang kedua itu adalah makamnya istrinya. Istrinya? Yang bernama Hajah Halimah. Hajah Halimah. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah anaknya. Namanya siapa kalau Pak? Singup. Oh itu yang namanya di Babut Singup Babut itu Singup itu jadi anaknya yang ada di sini. Nah, itu yang kedua itu kan ada makom tuh. Pak. Yang kedua itu adalah kakek saya. Kakek saya dari anak Mbah Buyut. Oh, yang dua itu. Yang dua itu. Nah, yang kemudian yang kedua ini yang satu kakek saya, yang kedua ini adalah ibu dari Mama Thohir, kakek saya. Ibu dari kakek. Iya, dari kakek, ibu dari kakek. Nah, ini istri yang ketiga dari sini. Kalau dari urutan ke Pak Kuncen itu dari Mbah Buyut Singup itu apa itu Pak Kuncen kalau boleh tahu itu? Urutannya. Iya, dari Pak Kuncen silsilahnya ke Mbah Buyut Singup itu apa tuh? Apa cucu apa buyut? Cucu. Buyut. Buyut ya. Jadi dari Mbah Buyut Singup punya anak Singup. Ya, Singup. Terus punya anak lagi. Malim Thohir. Malim Thohir punya anak. Mulayin. Terus punya anak. Ayam Haji Muhyiddin. Oh, terus saya. Berarti urutan keberapa itu? Urutan keempat. Cucu buyut ya. Iya, berarti buyut. masih dekat ya. Masih dekat buyut. Alhamdulillah. Mengenai cerita masyarakat ini, cerita masyarakat kan sudah masyhur sekali di Iya, sini. masyhur sekali. Mungkin banyak cucunya sudah banyak ya. Iya, banyak alhamdulillah. Apa di sini sudah apa seperti di makom buyut yang lain tuh Pak Kuncen, ada haul, ada unjungan. Ada nggak di sini tuh? Ada, alhamdulillah, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru pertama kali haul. Kemudian insya Allah tahun kedepannya akan terus berjalan sesuai dengan beliau yang minta. Ya, amin. Amin insya Allah. Berarti sudah ada unjungan. Sudah ada unjungan. Tapi haul ini. Haul, iya. Karena anak cucunya kiai-kiai semua ya. Iya, kiai-kiai semua, alhamdulillah. Ya, terakhir nih Pak. Iya. Mbah Buyut Singup itu asli orang sini apa pendatang ya menurut? Asli orang Babaten apa pendatang dari mungkin merantau? Ya, asli orang sini. Asli orang sininya. Jadi mempunyai anak itu siapa tuh? Siapa namanya tuh? Wasodah. Namanya itu ibunya. Beliau itu ya mungkin ya dari situlah merantau karena zaman dulu kan zaman peperangan jadi kesini pada akhirnya anggap anak tuh oleh beliau. Jadi beliau itu asli orang sini. Orang sini. Barangkali pernah tahu bergurunya di mana Pak Kuncen? Oh, kalau itu belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kuncen informasinya. Semoga bermanfaat dari karomahnya beliau. Nanti saya akan menyampaikan daripada hasil mediasi saya Pak Kuncen. Mohon izin. Barangkali nanti syukur-syukur tidak ada kesalahan. Setelah kami menelisik dan bermediasi dengan beliau Ki Singup atau yang disebut Ki Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Timur Tengah. Bahkan beliau juga mengatakan masih ada garis keturunan ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga mengatakan setiap
beliau ingin bersemedi, menyendiri, berkholat. Beliau itu sering bertafakur di tepi pantai, dan di sanalah, kata beliau, didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, dan di sana pula lah beliau belajar sama beliau. Artinya menurut penelitikan dan mediasi dengan beliau, bahwa beliau adalah santri daripada Nabiullah Khidir alaihi salam. Syekh Abdul Rahman juga mengatakan ketika belajar, mencari ilmu, mengaji itu di daerah Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa Ki Singub, Kiai Haji Abdul Rahman adalah santri daripada Kiai Khalil Bangkalan, dan juga santri daripada Kiai Hashim Asy'ari. Dan ini banyak orang yang tidak tahu bahwa di daerah Babadan ternyata ada sosok ulama habaib yang sanad keilmuannya secara langsung dengan guru langsung. Beliau adalah santri daripada Waliullah Mbah Khalil Bangkalan dan juga Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Secara kegaiban beliau juga adalah santri daripada Nabiullah Khidir alaihi salam. Berdasarkan nasab, beliau juga mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sahabat-sahabat jejak senang Kabupaten Indramayu, patutlah kita semua untuk mengharapkan ridho Allah melalui wasilah beliau, karena dari apa yang beliau sampaikan, menurut saya, menurut penglihatan mata batin saya, dari apa yang ada di sekitar makom, bahwa beliau ya waliullah. Artinya karena beliau adalah orang yang soleh, orang yang taat, dan juga ketaatannya bisa mendatangkan karomah, dan karomah beliau sangat luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kuncen, dan masih banyak karomah-karomah yang lain yang diantaranya bisa memberikan jalan petunjuk kemudahan bagi siapapun yang berziarah, yang berdoa memohon kepada Allah melalui wasilah beliau. Dan juga masih banyak karomah-karomah yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyak. Sahabat-sahabat jejak senang Kabupaten Indramayu yang dirahmati Allah, pesan daripada kami tim jejak senang, rawat dan jagalah makam beliau, karena beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah sepatutnya lah harus kita muliakan, harus kita jaga, harus kita lestarikan apa yang beliau senangi, apa yang beliau sukai, yaitu diantaranya yang paling mudah bertawasul, tahlil, karena beliau juga paling senang membaca Al-Quran dan paling senang zikir sendirian ketika orang dalam keadaan sunyi, tidak ada suara apapun. Itulah yang kebiasaan beliau, yang biasa dilakukan. Beliau juga ahli membaca sholawat karena jelas dari silsilahnya. Dan sekali lagi, ini adalah versi kami, versi Jak Jeneng, berdasarkan mediasi, ngobrol langsung dengan Sahibul Maqam. Semoga apa yang kami dapatkan bisa mendapat keberkahan, dan semoga apa yang kami dapatkan bisa menambah wawasan ilmu tentang pengetahuan tentang beliau. Kekurangan milik kami, kebenaran milik Allah.
Semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT tuntunan dan hidayah agar bisa mengikuti jejak-jejak beliau, Ki Haji Abdurrahman, atau yang sering kita sebut dengan Ki Singup. Tonton terus video kami, jangan lupa subscribe, like, dan share ke kawan-kawan agar kami Jejak Jeneng selalu on, selalu siap dan eksis dalam mencari sejarah, menelisik, mencari tahu tentang informasi-informasi para leluhur kami, khususnya di Indramayu dan umumnya di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.